bands. Halo, nama saya Ayub. Di sini saya akan mempresentasikan di behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Dan di sini perkembangan behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang mengemukakan bahwa perilaku adalah satu-satunya aspek yang dapat diamati dan dilakukan secara ilmiah. Pendekatan ini menolak untuk memasukkan proses mental, pemikiran, atau perasaan ke dalam analisis ilmiah dan berfokus secara eksklusif pada respon dan stimulus yang dapat diamati. Dan yang kedua, neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang mencoba untuk menggabungkan prinsip-prinsip behaviorisme dengan elemen-elemen kognitif. Sederhananya, ini merupakan evolusi dari pandangan asli behaviorisme yang hanya berfokus pada perilaku teramati tanpa mempertimbangkan proses pikiran atau kognitif. Dan yang ketiga, sosio-behaviorisme. Sosio-behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang mencoba untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip behaviorisme dengan faktor-faktor sosial dan budaya dalam memahami perilaku manusia. Pendekatan ini mengakui bahwa interaksi sosial dan konteks budaya dapat mempengaruhi pembentukan dan ekspresi perilaku. Sekian, terima kasih. Behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang mengemukakan bahwa perilaku atau behavior adalah satu-satunya aspek yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Pendekatan ini menolak untuk memasukkan proses mental, pemikiran, atau perasaan ke dalam analisis ilmiah dan berfokus secara eksklusif pada respons dan stimulus yang dapat diamati. Stimulus yang dapat diamati pada tahun 1913, Watson menyatakan bahwa psikologi seharusnya hanya fokus pada observasi objektif dan pengukuran perilaku yang dapat diamati. Sementara aspek-aspek mental yang sulit diamati dan diukur harus diabaikan. Watson lebih menekankan pada konsep stimulus dan respons, menganggap bahwa hubungan antara mereka dapat dipelajari dan dipahami tanpa memasukkan proses mental. Skinnerian behaviorisme yang dikembangkan oleh B.F. Skinner juga merupakan bentuk behaviorisme radikal. Skinner lebih lanjut mengembangkan konsep operant conditioning yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui konsekuensi dari tindakan tersebut. Burgess Frederick Skinner yang lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada 18 Agustus 1990, pendekatan ini telah banyak dikritik karena dianggap terlalu sempit dalam melihat manusia sebagai mesin respons terhadap stimulus dan mengabaikan aspek kognitif dan mental yang dianggap penting oleh pendekatan psikologi lainnya. Meskipun demikian, konsep-konsep dari behaviorisme radikal ini tetap memiliki pengaruh dalam bidang psikologi, terutama dalam konteks analisis perilaku dan aplikasinya dalam bidang-bidang seperti pendidikan, terapi perilaku, dan manajemen perilaku. Berikutnya ada contoh pengaplikasian behaviorisme radikal, yaitu memberikan penguatan positif atau pujian kepada siswa setelah menyelesaikan tugas yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Memberikan insentif atau penguatan kepada karyawan yang mencapai tujuan tertentu dapat meningkatkan kinerja mereka juga. Sosio-behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang mencoba untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip behaviorisme dengan faktor-faktor sosial dan budaya dalam memahami perilaku manusia.
Pendekatan ini mengakui bahwa interaksi sosial dan konteks budaya dapat memengaruhi pembentukan dan ekspresi perilaku sambil tetap mempertahankan fokus pada observasi dan pengukuran perilaku yang dapat diamati. Pengembang sosiobehaviorisme Albert Bandura adalah tokoh kunci dalam pengembang teori sosiobehaviorisme. Teorinya dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran sosial kognitif atau social learning theory atau social cognitive theory, mengintegrasikan elemen-elemen dari behaviorisme kognitif dan faktor sosial. Ada beberapa poin utama dari teori sosiobehaviorisme menurut Albert Bandura. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada imitasi dan peniruan, yang ketiga adalah efikasi diri, yang keempat penguatan dan hukuman, lalu ada teori peniruan sosial, pemahaman diri dan kontrol pribadi. Sosiobehaviorisme mengakui kompleksitas interaksi antara faktor sosial, kognitif, dan perilaku dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana individu belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, serta bagaimana konteks sosial dapat mempengaruhi ekspresi perilaku. Lalu ada beberapa contoh pengaplikasian sosiobehaviorisme. Yang pertama, penggunaan model atau contoh yang efektif dalam kelas dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengadopsi perilaku tertentu. Seorang guru yang merupakan model positif dapat membentuk norma-norma sosial dan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Dalam terapi kognitif behavioral, seorang terapis dapat berfungsi sebagai model untuk membantu klien memahami, mengatasi masalah mereka. Selain itu, grup dukungan untuk terapi kelompok juga dapat memberikan kesempatan untuk pengamatan dan pembelajaran sosial antar individu. Teori neo-behaviorisme Tolman menambah dimensi kognitif pada pandangan behaviorisme dan memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang bagaimana proses mental dan representasi internal dapat mempengaruhi perilaku. Pendekatannya membantu membuka jalan bagi pengembangan aliran psikologi yang lebih menyeluruh dan inklusif. Contoh pengaplikasian neo-behaviorisme. Konsep kognitif Naps-Tolman, yaitu representasi mental tentang lingkungan, dapat diterapkan dalam pendidikan. Pendidik dapat menggunakan ide ini untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dengan membuat kaitan antara konsep-konsep. Konsep lateral learning yang diusulkan oleh Tolman dapat diterapkan dalam konsep lingkungan kerja. Misalnya, karyawan mungkin memperoleh pengetahuan dan keterampilan bahkan tanpa penguatan langsung, dan pengetahuan ini dapat muncul ketika diperlukan. Contoh pengaplikasian behaviorisme radikal. Pada konsep kognitif Max Tolman, yaitu representasi mental tentang lingkungan, dapat diterapkan dalam pendidikan. Pendidik dapat menggunakan ide ini untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dengan membuat kaitan antara konsep-konsep. Contohnya, dalam lingkungan sekolah, guru memberikan penguatan positif seperti pujian kepada siswa setelah menyelesaikan tugas yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan mereka akan mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya, konsep lateral learning yang diusulkan oleh Tolman dapat diterapkan dalam konteks lingkungan kerja. Misalnya, karyawan mungkin memperoleh pengetahuan dan keterampilan bahkan tanpa penguatan langsung. Pengetahuan ini dapat muncul ketika diperlukan. Contohnya dalam dunia kerja memberikan penguatan pada karyawan yang mencapai tujuan tertentu yang manfaatnya dapat meningkatkan kinerja mereka. Contoh pengaplikasian sosio-behaviorisme. Contoh yang pertama, penggunaan model atau contoh yang dalam kelas dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengadopsi perilaku tertentu. Seorang guru sebagai role model yang
positif bagi siswa, dapat membentuk norma-norma sosial yang memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Contoh terapi yang berorientasi behavioristik. Yang pertama, terapi perilaku atau behavioral terapi. Terapi ini membantu orang mengubah perilaku yang tidak diinginkan dengan cara memberikan hadiah untuk perilaku positif atau memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk perilaku negatif. Terapi ini efektif dalam mengatasi masalah-masalah seperti fobia, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan perilaku anak. Yang kedua, terapi kognitif behavioral atau kognitif behavioral terapi atau CBT. Terapi ini membantu orang memahami dan mengubah pemikiran negatif yang mengaruhi perasaan dan perilaku. Terapi ini efektif untuk berbagai masalah, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Yang ketiga, Applied Behavior Analysis atau ABA. Terapi ini membantu anak-anak dengan autisme atau gangguan perkembangan lainnya belajar keterampilan baru dengan memberikan penguatan positif untuk perilaku yang diinginkan. Yang keempat, token ekonomi. Sistem ini menggunakan token, misalnya koin atau stiker sebagai imbalan untuk perilaku positif. Token dapat ditukar dengan hadiah atau hak istimewa tertentu. Yang kelima, flooding atau desensitisasi sistematis. Teknik ini membantu orang mengatasi ketakutan atau kecemasan dengan menghadapinya secara bertahap. Desensitisasi sistematis atau langsung atau flooding. Dan yang terakhir, terapi biofeedback. Biofeedback membantu orang mengendalikan fungsi-fungsi biologis seperti detak jantung atau ketegangan otot dengan memberikan umpan balik visual atau auditif. Jadi guys, kesimpulannya adalah behaviorisme itu adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan studi terhadap perilaku yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Teori ini menekankan peran pembelajaran dari lingkungan dan penggunaan, penguatan, serta hukuman untuk membentuk dan mengubah perilaku. Meskipun berkontribusi pada metode ilmiah dan pemahaman tentang pembelajaran, behaviorisme dikritik karena keterbatasannya dalam menjelaskan proses kognitif dan pengalaman subjektif. Kesimpulannya, behaviorisme itu memainkan peran penting dalam sejarah psikologi dan mempengaruhi pengembangan aliran-aliran berikutnya.